Pembahasan berikutnya yaitu nomor 12. Di sini ada soal teknik kultur jaringan lebih mudah diterapkan pada tumbuhan dibandingkan pada hewan. Hal ini dikarenakan sel tumbuhan memiliki kemampuan titik-titik-titik. Di sini pemilihannya ada totipotensi yang tinggi. Totipotensi itu adalah potensi dari sel untuk hidup dan membentuk individu baru, ya. Jadi kemampuan sel hidup dan berkembang menjadi individu baru yang sempurna dari tumbuhan itu tinggi. B, meiosis lebih cepat. Nah, ini tidak juga ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari hewan dan tumbuhannya. Reproduksi yang lebih lambat. Nah, ini juga tergantung dari hewan dan tumbuhannya. D, melakukan penyerbukan sendiri. Nah, seperti diketahui bahwa kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin ya. Jadi yang D itu tidak benar. Maka yang paling mungkin adalah pilihan jawaban yang benar adalah A. Totipotensi yang tinggi dari tumbuhan. Berikutnya nomor 13, ada beberapa pernyataan tentang kultur jaringan. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas yang merupakan manfaat dari teknik reproduksi tumbuhan dengan cara kultur jaringan adalah titik-titik-titik. Jadi manfaatnya ya. Di sini manfaatnya adalah yang kita lihat. 1, tidak memakan tempat, betul ya. Ini manfaatnya. Memiliki sifat sama dengan induknya. Sebagaimana diketahui, kultur jaringan ini mengambil jaringan atau sel dari tumbuhan induknya langsung tanpa proses pembuahan. Jadi sifatnya akan sama dengan induknya ya. Kalau dari segi rasa manis akan sama manisnya begitu. Nah, ini yang ada pilihan 1 dan 2 adalah A dan B. Sekarang kita lihat yang C-nya. Diperlukan biaya awal yang cukup tinggi. Nah, ini bukan manfaatnya ya, ini kekurangannya. Jadi kan kalau biaya yang tinggi itu bagusnya kan biayanya rendah gitu atau biayanya tidak terlalu mahal manfaatnya. Kalau ini biaya tinggi itu tidak termasuk manfaat. Jadi yang nomor 3 salah ya. Maka pilihannya adalah yang paling mungkin B, 1, 2, dan 4. Tapi kita cek dulu apakah nomor 4 betul. Kesehatan dan mutu bibit tanaman lebih terjamin. Nah ini ya, mutu bibit. Karena diambil dari induknya langsung, otomatis bibitnya akan sama persis sifatnya dengan induknya. Jadi kalau induknya bibit unggul, pertumbuhan unggul, maka bibitnya pun akan bibit unggul atau lebih terjamin, betul ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. B. Nomor 14. Inseminasi buatan merupakan cara reproduksi hewan dengan cara menyuntikkan sperma ternak jantan pada sistem reproduksi ternak betina. Berikut ini yang merupakan tujuan dari teknologi inseminasi buatan pada ternak adalah titik-titik-titik. Kalau membantu menciptakan spesies baru tidak ya, karena harus ada persilangan antar spesies. Alternatif melestarikan hewan langka, tidak juga ya. Kemudian karena untuk melestarikan hewan langka itu kan dilindungi di suatu tempat gitu. Bisa juga seperti itu. Tidak perlu inseminasi. C. Memperoleh keturunan yang lebih sedikit. Nah, ini
Bukan tujuannya ya, tentunya kita ingin ternak lebih banyak kan. Kemudian D, membantu hewan jantan unggul yang sulit kawin. Nah ini kan tadi menyuntikan, nah ini nih, menyuntikan sperma ternak jantan. Berarti membantu hewan jantan memasukkan spermanya ke dalam ternak reproduksi. Jadi yang sulit kawin dibantu perkawinannya dengan cara disuntikan oleh manusia. Jadi pilihan yang benar adalah D. Ini untuk soal nomor 15 dan 16 ya. Kita lihat aja langsung soalnya. Teknologi reproduksi pada hewan berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. Nah, kalau jeli di sini kan ada nih kata-kata cloning sebetulnya. Domba cloning di akhirnya. Maka jawabannya adalah di sini D, yaitu cloning. Kalau inseminasi buatan di sini tidak ada sperma yang diambil, ini justru dua-duanya betina, sel telur yang diambil. Kalau transfer embrio tidak juga ya, karena kalau transfer embrio itu embrio yang sudah jadi diberikan ke hewan lain. Perkawinan silang juga tidak, karena kan kalau perkawinan itu antara sel sperma dan sel telur begitu. Jadi yang benar adalah D. Nomor 16, berdasarkan gambar di atas, tujuan mengeluarkan inti sel telur yang bersifat haploid adalah titik. Ini kan dua-duanya sel telur nih ya. Ini sel telur, ini juga sel telur. Ini maksudnya nukleus donor itu kan diambilnya itu sel telurnya. Tetapi sel telurnya itu diambilnya adalah nukleusnya atau inti selnya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar sel telur menjadi steril. Ini kurang tepat ya. Agar kromosom anak sama seperti induknya. Ini ya. Di sini kan ada inti sel telur nih ya, inti sel telur ini. Ini diambil supaya jumlah kromosom anak sama seperti induknya. Karena kan di sini tidak ada spermanya ya, jadi diambil dari dua betina disatukan gitu, supaya sama nanti jumlah kromosomnya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ini saya sudah kurang tepat ya, sudah jelas. Yang D juga sama. Ini tidak lebih mudah untuk disatukan. Sama saja proses penyatuannya. Nomor 17, pertanyaannya, kambing berbulu hitam atau gametnya H besar H kecil disilangkan dengan kambing berbulu putih, yaitu H kecil H kecil. Gamet pada persilangan tersebut adalah titik. Nah, gamet ini kan informasi dari ini ya, dari apa namanya ini? Dari gennya, dari genotifnya. Persilangannya yaitu H, ini H besar nih, berbulu hitam dengan H kecil, yaitu berbulu putih. Jadi persilangannya itu ya. Kan kalau putih itu diwakili oleh H kecil. Di sini juga H kecil, itu berarti gen yang warna putih. Kalau gametnya, persilangan gametnya berarti antara hitam dan putih. Hitam itu diwakili dengan H besar, putihnya diwakili oleh H kecil. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 18.
Diketahui bunga merah, gametnya M besar bersifat dominan terhadap bunga putih. Gamet genotipnya M kecil. Agar diperoleh keturunan dengan perbandingan fenotip 50% merah dan 50% putih, maka genotip kedua induknya adalah titik. Nah, sebagaimana diketahui, yang memiliki gen M besar, baik dua-duanya ataupun satu, ini nih ya, akan memiliki warna atau fenotipnya warna merah karena dominan. Bagaimana supaya setengah-setengah? Berarti harus menghasilkan M kecil sebanyak setengahnya. Kita coba saja yang ini ya. Ini kan induknya nih A. Berarti nanti dikawinkan M besar M kecil, lalu M besar M kecil. Berarti 2 sudah mempunyai M besar. Yang ini M kecil. Ketiga M kecil keempat. Kalau digambarkan seperti ini nih. M besar M kecil. Kita lihat hasil anakannya atau keturunannya. Yang ini merah, yang di bawahnya pun merah karena mempunyai M besar. Sedangkan yang ini tidak mempunyai M besar sama sekali. Dua-duanya M kecil. Berarti di sini putih. Nah, ini ya. Maka jawaban yang benar kebetulan ini yang A gitu. Percobaan pertama sudah selesai. Jadi nggak usah melihat lagi yang ini. Karena kalau yang B misalkan disilangkan dengan yang ini. Nah, misalkan yang inilah ya. Yang ini nih. Kita coba M besar M kecilnya. M besar M kecil. Yang ini M besar M kecil kita tulis di sini. M besar M kecil ke bawah ya. Maka hasilnya M besar menghasilkan M besar. Yang kemudian ini M besar dengan ini M kecil, berarti betul ya M besar M kecil. Lalu yang ini M kecil dengan M besar akan menghasilkan M besar M kecil. Yang ini M kecil dengan M kecil menghasilkan M kecil. Kalau seperti ini yang B ya, yang pilihan B. Kalau seperti ini, yang memiliki warna merah itu 1, 2, 3. Yang putihnya cuma 1. Berarti kalau yang B ini, induknya yang B, berarti merahnya 75%, kemudian putihnya 25%. Salah berarti. Ya. Yang ini juga apalagi ini sama M besar dua-duanya. Ini M besar ya. Tidak akan menghasilkan warna putih sama sekali kalau yang C dan D ini. Jadi yang benar jawabannya adalah A. Ya. Nomor 19 ini soalnya. Ayah rambut lurus dengan genotip K besar. Menikah dengan ibu rambut keriting dengan genotip K kecil. Jika rambut lurus dominan, maka prosentase rambut lurus pada keturunan pasangan tersebut adalah titik. Ini jika ya, walaupun pada kenyataannya rambut keriting itu lebih dominan. Yang lurus yang dominan. Dan genotip ayah itu dua-duanya K besar. Maka kalau disilangkan, anaknya, yang ini lihat, ini ayah. Diwakili K besar kan. Yang ini ibu, K kecil. Maka ketika dikawinkan, akan mendapatkan keturunan seperti ini kemungkinannya.
semuanya memiliki genotip K besar. Otomatis yang terlihatnya atau fenotipnya 100% akan memiliki keturunan berambut lurus seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 20. Telah dilahirkan 2 bayi kembar, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusun genetik mereka adalah titik-titik. Pilihan A, bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat hanya dari sang ayah. Pernyataannya ini tidak benar karena perkawinan itu kan dari ayah sperma dan dari ibu sel telur. Otomatis keduanya baik sperma maupun sel telur akan memiliki atau akan membawa sifat masing-masing. Otomatis penggabungan dari ayah dan ibu. B. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewakili sifat hanya dari sang ibu. Ini pun sama ya, salah. Sama dengan yang A pernyataannya sebetulnya. Yang C kita lihat, bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari ayah dan ibunya. Nah, ini yang C itu betul ya. Karena kan tadi sperma dari ayah, sel telur dari ibu menyatu. Keduanya membawa sifat masing-masing, akan menyatu dalam anaknya gitu. Yang berarti jawabannya adalah yang C. Yang D salah ya. Bayi laki-laki mewarisi sifat hanya dari ayah dan bayi laki-laki dan bayi perempuan mewarisi sifat hanya dari ibu. Ini salah ya. Sama seperti yang A, B. Nomor 21. Mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Gamet untuk genotip tersebut adalah titik. Ini kan genotipnya M besar, B besar, B kecil ya. Maka gametnya, jenis gametnya, ya, kita lihat yang ini akan menghasilkan M besar. Ini ya maksudnya M ini dengan B ini. Lalu yang ini dengan yang ini akan menghasilkan M besar, B kecil. Lalu yang ini akan menghasilkan M besar, B besar. Dan yang ini dengan ini terakhir akan menghasilkan M besar, B kecil. Nah ini yang pertama dengan yang ketiga sama, yang kedua dengan yang keempat sama. Jadi gametnya atau jenis gametnya akan memiliki ini saja, yaitu yang C, yang ini ya. Nomor 22. Persilangan kacang berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, K kecil, K besar ya. Terus dengan kacang berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil, menghasilkan kacang biji bulat warna kuning, B besar, B kecil, K kecil. Titik. Nah, informasi pertama itu. Berikutnya pertanyaannya sebetulnya, jika sesama keturunan pertama F1 disilangkan, jadi yang ini disilangkan, B besar, B kecil, K kecil disilangkan lagi dengan yang seperti ini, B besar, B kecil, K kecil. Maka perbandingan fenotip bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau adalah titik. Ini pembuktiannya sudah ya. Hafalannya, ini hafalan saja. Bisa dihafalkan sebetulnya karena persis akan sama. Perbandingannya adalah
9331. Jadi supaya mudah mengingatnya, yang paling banyak itu sifat dominan. Bulat kuning, ini kan nih. Bulat kuning, ini dominan, bulat kuning. Yang paling sedikit adalah yang paling resesif, keriput hijau. Ini kan nih, keriput hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kalau kecil hurufnya ini menandakan resesif. Begitu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Perhatikan kutipan berikut ini. Nah, ini bisa dibaca. Riwayat sakit sebelumnya, penderita telah dirawat selama 13 hari di rumah sakit swasta dan telah menerima transfusi darah sebanyak 15 kantung. Terdapat riwayat minum obat-obatan anti nyeri karena keluhan nyeri sendi lutut. Pada tahun 1984, penderita pernah mengalami pendarahan yang hebat setelah dicabut gigi. Saat itu, penderita dirawat di RS Sanglah. Penderita sering mengalami pendarahan sejak usia 5 tahun, terutama karena terbentur atau terjatuh. Tidak ada riwayat penyakit kuning sebelumnya. Penderita tidak mengkonsumsi alkohol atau jamu. Penyakit yang diderita oleh penderita tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada beberapa informasi mengalami pendarahan yang hebat yang ini nih. Setelah dicabut gigi. Kan dicabut gigi itu otomatis ada pembuluh darah yang pecah ya. Berdarah sedikit. Nah, setelah dicabut gigi ternyata memiliki pendarahan yang hebat. Artinya di sini kemungkinan besar sel darahnya atau darahnya tidak dapat membeku. Di sini juga ada nih. Penderita sering mengalami pendarahan sejak 5 tahun, terutama setelah terbentur dan terjatuh. Terbentur sedikit, luka sedikit, pendarahannya hebat gitu. Atau terjatuh, luka sedikit, pendarahannya besar. Ini menandakan darahnya sulit membeku. Hal seperti itu dinamakan dengan hemofilia. Jadi jawaban yang betul adalah C. Nomor 24. Di sini ada berita lagi ya. Jagung varietas Bima 14 Batara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Kegiatan persilangan bertujuan untuk menghilangkan atau menggabungkan semua sifat baik atau yang diinginkan ke dalam satu genotip baru. Memperluas keragaman genetik dan menguji potensi tetua atau pemanfaatan vigor hibrida. Sebagaimana diketahui bahwa dasar pemuliaan tanaman adalah menyeleksi berbagai sumber tanaman dalam satu populasi yang memiliki karakter unggul untuk dikembangkan dan diperbanyak sebagai bibit atau benih yang unggul. Cara pemuliaan tanaman yang digunakan untuk menghasilkan jagung varietas Bima 14 Batara tersebut adalah titik-titik-titik. Di sini, kalau dilihat dari informasi teks, yang paling mungkin adalah jawaban hibridisasi. Kalau mutasi gen dan mutasi kromosom, di sini tidak ada informasi rekayasa genetik atau rekayasa kromosom, tidak ada. Ini hanya melakukan persilangan-persilangan, kemudian diseleksi, diambil bibit yang unggulnya hasil persilangan tadi. Kemudian yang D, radiasi juga tidak ada di sini, menggunakan penembakan radiasi sinar X atau yang lainnya yang berhubungan dengan radiasi. Maka yang paling mungkin adalah jawaban A, yaitu hibridisasi.